Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anak sekalian, insya Allah untuk materi kita di hari ini yaitu kita akan membahas tentang tahayul dan khurafat. Nah, apa sih tahayul dan khurafat ini? Nah, nanti kita akan sama-sama ya untuk membahasnya. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar di pertemuan kali ini kita senantiasa ada dalam kelancaran ya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, langsung saja kita akan membahas tentang tahayul terlebih dahulu ya. Bagaimana penjelasannya? Kita sama-sama untuk menyimaknya. Nah, baiklah anak-anak, untuk materi yang pertama yaitu tentang tahayul. Nah, apa sih tahayul itu? Tahayul ialah hayalan. Nah, maksudnya yaitu hasil pikiran yang sama sekali tidak berdasar baik pada Al-Quran maupun Sunnah. Ya, orang yang berbuat tahayul menganggap ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kekuatan mistik lah ya, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai umat muslim tidak diperbolehkan ya untuk tahayul seperti itu ya, ataupun hayalan-hayalan yang dapat membuat diri kita itu meyakini Tuhan selain Allah ya, ataupun kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun perbuatan tahayul ini, Alkisah bahwasanya zaman dahulu ternyata perbuatan tahayul itu berkembang pesat ya. Misalnya pada zaman kejayaan Persia, orang-orang Persia beranggapan ada Tuhan yang baik, ada pula Tuhan yang jahat. Api melambangkan Tuhan yang baik, angin topan lambang Tuhan yang jahat. Orang-orang itu selalu berusaha supaya Tuhan baik bisa melindungi dan Tuhan jahat tidak mengganggu. Mereka lantas melakukan upacara-upacara ritual dan membuat sesajen. Nah, pada masa sekarang ternyata perbuatan tahayul itu masih dilakukan oleh sebagian orang. Misalnya upacara-upacara ritual dan pembuatan sesajen yang sama sekali tidak diajarkan Rasulullah, atau dengan tujuan ataupun niat lain dan memberi kepada hal-hal yang tidak dapat kita lihat, contoh memberi kepada jin dan sebagainya. Nah, ini hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah ya, dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, mereka terus begitu dengan alasan yaitu kebiasaan turun temurun dari nenek moyang. Nah, kalau terus begitu mereka pun kelak akan terjerumus pada kemusyrikan ya. Nah, kita pun kalau misalkan melakukan hal yang seperti itu, nauzubillah min dzalik ya, kita akan terjerumus pada hal kemusyrikan. Nah, anak-anak sekalian, adapun contoh perbuatan tahayul itu seperti ini. Yang pertama, misalkan ya, seorang ibu sedang duduk santai di ruang keluarga. Tiba-tiba ada seekor kupu-kupu yang terbang dan masuk ke dalam rumah. Si ibu itu pun langsung membereskan rumah dan mempersiapkan makanan. Dia yakin jika ada kupu-kupu masuk ke rumah, maka akan datang tamu. Nah, ini perbuatan tahayul sebetulnya ya. Adapun yang kedua, ada beberapa pemuda yang sedang duduk berkumpul dan mengobrol. Tiba-tiba terdengar kicauan burung sirip cung-cuing. Nah, seketika itu mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yakin jika kicauan burung itu terdengar akan ada orang yang meninggal dunia. Nah ya, namun ternyata ya, itu hanyalah sebuah tahayul ya, seperti itu. Adapun contoh yang ketiga, contohnya adalah Jahlah. Nih, ada seorang perempuan yang bernama Jahlah. Dia tidak punya uang karena berhenti bekerja. Minta kepada orang tua, dia malu karena sudah besar. Lalu meminjam kepada teman, dia pun takut bila dia tidak bisa membayar.
Akhirnya Jahlah hanya bisa berhayal. Tiba-tiba tangan Jahlah terasa bergetar. Seketika dia mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, pikirannya. Nah, ternyata dia menganggap bahwasanya tangan terasa bergetar itu ciri tak lama lagi dia akan mendapatkan uang. Nah, ini pun sama ya, salah satu perbuatan tahayul atau menghayal ya, hanyalah hayalan seperti itu dan belum pasti ya. Seperti itu, kalaupun misalkan betul pada saat itu terjadi, maka itu hanyalah sebatas kebetulan saja ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menghindari perilaku tahayul? Nah, sebagai muslim yang baik, apalagi kita itu sebagai pelajar, tentunya kita harus menjauhi perbuatan tahayul. Berikut ini diantara cara-cara untuk menghindarinya. Yang pertama, hendaklah kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah berpikir dahulu sebelum berbuat sesuatu. Ya, selanjutnya yang ketiga, tidak meyakini dan melakukan sesuatu yang tidak kita mengerti. Jadi ketahui dulu ilmunya dan pelajari dulu ilmunya. Ketika kita sudah tahu, sudah paham, maka kita akan tahu mana yang benar dan yang salah. Nah, adapun yang terakhir, yang keempat, yaitu kita harus selalu bergaul dengan orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, seperti itu ya. Itulah cara kita menghindari perilaku tahayul. Wallahu alam. Nah ya anak-anak sekalian, itulah pengertian tentang tahayul ya, dan juga contoh sifat tahayul. Nah, jadi ternyata memang sebagai seorang muslim kita tidak boleh ya tahayul, dalam artian menghayal ya. Jadi kita belum tahu ilmunya, namun kita sudah melakukannya ya. Jadi hanyalah berangan-angan, berhayal ya, dan itu tidak berdasar pada Al-Quran dan Sunnah, seperti itu ya. Nah, jadi kita pun harus bisa mengetahui atau menjaga diri kita dari sifat-sifat ini ya, karena memang ternyata masih ada ya yang seperti itu. Namun kita meminimalisir ya. Kalaupun ada di antara keluarga kita, maka kita harus bisa mendekati, dalam artian bisa untuk menyampaikan ya, atau memberikan penjelasan tentang sifat tahayul ini ya. Nah, seperti itu. Namun memang itu harus perlahan-lahan, tidak bisa langsung instan ya. Terus kita hanya mengingatkan, dan yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itulah sifat tahayul. Adapun pembahasan yang kedua yaitu tentang khurafat. Nah, seperti apa? Silahkan disimak. Nah, anak-anak, di pembahasan materi yang kedua ini yaitu tentang khurafat. Nah, khurafat itu apa sih? Nah, jadi menurut bahasa, khurafat artinya dongeng. Nah ya, legenda ataupun cerita bohong. Sedangkan menurut istilah, khurafat ialah kepercayaan, keyakinan atau pandangan yang tidak memiliki dasar dari agama Islam. Biasanya perbuatan khurafat ini dikaitkan dengan fenomena alam. Nah ya, sama halnya dengan tahayul. Ternyata perbuatan khurafat itu dapat menggiring manusia pada kemusyrikan. Perbuatan ini biasanya berasal dari anggapan-anggapan salah tentang fenomena alam dan cerita-cerita yang tidak jelas sumbernya. Nah, contohnya yaitu seperti ini. Nah, yang pertama, ada seorang petani, dia sudah siap memanen sawahnya. Untuk mendapatkan hasil yang melimpah, dia menyiapkan sesajen. Dia menyimpan berbagai jenis makanan di bawah pohon. Dia yakin dan melakukan hal itu, panennya akan melimpah. Nah, ini pun salah satu perbuatan khurafat ya. Nah, dia meyakini bahwasanya ada kekuatan lain ya yang dapat membantu dia dalam hal bertani ya, dalam artian agar panennya itu berlimpah ruah. Nah, namun inilah perbuatan khurafat ya. Nah, selanjutnya ada pun yang kedua ya, ada sepasang calon pengantin akan menikah. Guna memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga, mereka bertanya kepada orang yang dianggap pintar. Orang itu lantas bertanya hari lahir mereka dan menghitung-hitungnya. Dia kemudian menyarankan kepada calon pengantin itu untuk menikah pada hari A, misalkannya atau tanggal B dan tahun C.
Nah, dia pun menyarankan mereka harus mengubur jarum, bawang putih, bawang merah, dan lain-lain di sekitar tempat pernikahannya. Nah, ini pun salah satu perbuatan khurafat ya, mengubur jarum, bawang putih, bawang merah, dan sebagainya. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang di zaman dahulu ya. Nah, namun di zaman sekarang pun masih ada yang seperti itu. Nah, ini yang harus diperbaiki ya, dan harus berdasar terlebih dahulu ya, ilmunya dari mana dan sebagainya. Oke, nah selanjutnya yaitu ada seorang pelajar yang malas sekali. Dia akan menghadapi ujian. Dia santai-santai saja dan lebih asik bermain-main. Pikirnya dia punya jurus andalan yang dapat mengalahkan teman-temannya yang pintar-pintar dan rajin. Menjelang ujian, dia membakar semua buku mata pelajarannya. Kertas hasil pembakaran yang sudah jadi hitam pun dimasukkan ke dalam gelas, lalu diberi gula putih dan air, dan diaduk untuk diminum hingga habis. Dia yakin dengan melakukan itu, setiap soal akan dapat dijawabnya dengan mudah, karena dia meyakini buku pelajaran yang berisi ilmu itu diminum, lalu dia bakal menerap ya ilmunya yang dia yakini. Namun pada dasarnya itu hanyalah khurafat ya, hanyalah hayalan ataupun hanyalah kepercayaan belaka yang belum tentu benar adanya ya, seperti itu. Oke, adapun contoh yang keempat ya, yaitu jahlun merasa sial terus di dalam mencari nafkah hidupnya. Dia merasa sial terus ya dalam mencari nafkah hidup. Nah, berbagai jenis usaha telah dicobanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Modal usahanya pun sampai habis. Jika bekerja kepada orang lain, jahlun selalu dimarahi karena salah dan salah terus. Jahlun lantas bertanya kepada Mbah Dukun. Sebelum memberi jalan keluar, si Mbah meminta bayaran. Jumlahnya pun tidak sedikit, bahkan bisa melebihi modal usaha jahlun. Saran dari dukun sangat sederhana. Setiap kali hendak berjualan, jahlun harus memakai kalung pemberiannya. Lalu jahlun pun harus membacakan mantra-mantra yang tidak dimengertinya. Namun setelah dilakoni, usaha jahlun tetap saja sepi. Jahlun marah kepada dukun dan dirinya. Andaikan jahlun cerdik, dia seharusnya sadar kalau memang pintar, niscaya Mbah Dukun akan sangat kaya raya. Kenyataannya dia sendiri lebih miskin daripada jahlun. Nah ya, itu contoh yang selanjutnya ya. Jadi ketika kita datang kepada dukun, nah ini yang tidak diperbolehkan ya. Nah, kita bertanya-tanya, mengundi nasib dan sebagainya ya. Nah, ini pun hal yang tidak diperbolehkan sebagai kaum muslim ya, atau umat Islam, seperti itu. Nah, adapun bagaimana cara kita menghindari perilaku khurafat ini? Nah, sebagai orang beriman tentunya kita akan menjaga kemurnian akidah kita. Khurafat bisa merusak akidah kita, makanya harus kita hindari. Nah, adapun yang pertama cara menghindarinya yaitu meyakini hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, yang kedua, tidak mempercayai cerita-cerita yang tidak jelas sumbernya. Yang ketiga, fenomena alam terjadi atas izin dan kuasa Allah. Kita dilarang menghubung-hubungkannya dengan peristiwa di masa depan. Tidak seorang pun yang tahu sesuatu di hari kemudian. Jangankan setahun ataupun sebulan, 1 menit ke depan saja kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ya. Nah, adapun yang terakhir yaitu hikmah dan pelajaran dari fenomena alam hanya dapat dipercayai setelah benar-benar diteliti secara ilmiah oleh ahlinya ya. Jadi fenomena alam ini pun memang sudah ada yang menelitinya ya. Para pakar-pakar yang meneliti tentang fenomena alam sudah banyak ya. Bahkan kita dalam dunia teknologi ya di zaman ini sudah begitu canggih ya. Nah, semua yang ada, ilmu yang ada itu berdasarkan dari penelitian. Nah ya, seperti itu. Wallahu alam. Nah, anak sekalian, itulah tadi ya pembahasan tentang khurafat.
Nah memang ya hurufat ini termasuk ke dalam hal yang mungkin kita belum pasti kebenarannya ya, ataupun hanya sebagai dongeng ataupun cerita-cerita yang belum pasti ya, ataupun cerita bohong bisa jadi. Nah ya, namun kita yakini. Nah adapun yang seperti itu namanya adalah hurufat. Nah kita sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan ya untuk bersifat seperti ini ya, kita mempercayai hal-hal yang belum tentu benarnya ya, dalam artian setiap hal yang kita lakukan itu harus berdasarkan ilmu. Nah kalau kita belum tahu ilmunya, maka kita harus cari tahu dulu. Kalau itu benar lakukan, kalau itu salah ya otomatis harus dijauhi atau dalam artian harus ditinggalkan ya, seperti itu. Memang yang namanya ilmu pun, ilmu Allah itu banyak sekali, begitu luasnya ilmu Allah. Kalaupun kita datang ke lautan, seluruh air yang ada di lautan itu adalah ilmu Allah. Nah terus ilmu kita segimana? Maka kita ambil airnya, lalu yang menetes di antara jari telunjuk kita celak. Nah itu ilmu kita ya, dan ilmu Allah itu seluas lautan, ibarat seperti itu. Jadi ilmu kita hanyalah sedikit. Maka dari itu kita harus bisa memilah-milah ya, ilmu mana yang harus kita pelajari dan ilmu mana yang tidak boleh kita pelajari ya, ataupun kita harus sebatas tahu saja ya, ataupun kita bisa mengamalkannya atau tidak, seperti itu ya. Yang baik amalkan, yang jelek tinggalkan, seperti itu. Oke. Nah jadi anak-anak sekalian, itulah dua pembahasan tentang tahayul dan hurufat ya. Semoga kita semuanya terhindar dari sifat tahayul dan hurufat ya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dari kemusyrikan atau dari sifat syirik ya, dalam artian sifat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya, karena sesungguhnya dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah yaitu dosa syirik ya, atau musyrik. Nah yang menyembah ataupun percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, ataupun percaya kepada kekuatan-kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Pada dasarnya kekuatan itu hanyalah milik Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, seperti itu. Oke anak-anak sekalian, itu saja barangkali untuk materi kita di hari ini. Nah untuk selanjutnya tugas kalian yaitu adalah buka buku paketnya halaman 128 sampai 130. Nah tugas kalian adalah mengisi soal yang ada di situ ya. Kalian isi, setelah selesai jangan lupa didokumentasikan ke Bapak ya dan dikirimkan. Oke. Nah seperti itu saja barangkali. Untuk absensi kalian boleh tulis di komentar ya. Kalau kalian bisa menulisnya silahkan tulis di situ absensinya ya. Oke, misalkan contoh siapa namanya, lalu kelas berapa. Oke, seperti itu. Nah, itu saja barangkali anak-anak sekalian untuk materi kita hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari sifat tahayul dan hurufat ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Nah itu sudah barangkali anak-anak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.